senja. Halo semuanya, selamat datang di gue udah siap-siap dari tadi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lepas Senja. Cuman karena gue tadi baru bikin readingan gitu ya untuk channel gue, jadi hampir nyebut hampir salah nyebut. Selamat datang di podcast Lepas Senja, episode ke-25. Ketemu lagi sama gue Alice Leons yang bakal nemenin kalian di podcast Lepas Senja episode ke-25. Aku datang lagi di minggu ini. Akhirnya gue bisa menemukan waktu untuk bikin podcast Lepas Senja. Dan kali ini gue benar-benar bikinnya setelah lepas senja. Biasanya gue bikinnya sebelum senja. Biasanya bikin podcast Lepas Senja pagi-pagi. Dan kali ini karena gue udah janji gitu ya, gue udah janji, dan ini adalah janji kepada diriku sendiri bahwa gue pengen bikin podcast ini minggu ini setiap minggu gitu ya, dan hari Jumat. Dan nggak tahu kenapa ya, setiap kali gue mengucapkan janji gitu ya kepada diri gue, itu tesnya masya Allah berat bener. Mendadak tiba-tiba kerjaan banyak banget, mendadak ya banyak banget gitu yang harus gue kerjain. Dan tadi gue sempet yang gini, ya ampun besok aja kali ya bikin podcastnya, abis belum selesai gitu kan, kerjaan gue belum beres, masih banyak yang harus gue lakuin, dan ini udah jam segini. Terus tiba-tiba itu tuh bener-bener ya kayak ada kayak ada dua suara gitu loh di kuping kanan kiri gue gitu ya, pas gue lagi punya pikiran kan, itu kali pikiran gue munculnya di tengah gitu kan, kayaknya mungkin besok aja kali ya bikin podcastnya setelah semuanya beres, kan besok hari Sabtu gitu kan ya, jadi mungkin gue kerjainnya besok aja. Terus tiba-tiba ada suara di samping kanan gue, gimana sih lo baru kemarin khotbah lo sendirian di podcast lo mengenai komitmen terhadap diri sendiri, janji terhadap diri sendiri, segala macam gitu kan. Bisa jadi contoh yang kurang baik dong kamu gitu kan. Terus sebelah kiri gue, iya nggak apa-apa lagi, besok aja. Besok kan lo kan kerjaan lo beresin dulu sekarang, nanti bikin podcastnya besok aja. Dan gue tahu banget kalau misalnya udah hari Sabtu, kan pengennya santai gitu ya. Emang sih biasanya wacana-wacana di hari Jumat untuk nanti hari Sabtu aja itu tuh sering loh kejadian gitu loh. Nanti deh kerjainnya hari Sabtu. Kenyataannya adalah hari Sabtu anak gue biasanya sama laki gue banyak iprik-iprik gitu. Maksudnya ya pasti banyak godaan gitu kan, entah mau main lah, entah udahlah santai dulu lah, terus misalnya mau leha-leha leye-leye gitu. Dan akhirnya gue tidak beranjak dari tempat gue, akhirnya gue asik main, akhirnya gue asik seneng-seneng. Terus nanti ya udah deh hari Minggu aja, ya udah deh nanti abis hari Minggu makin parah tuh biasanya, makin leyeh-leyehnya tuh tingkatnya tuh mulai kelas berat tuh. Belum lagi nanti misalnya ada acara mendadak gitu kan, ada yang datang ke rumah, terus yang ada ya udah minggu depan deh, gitu aja terus gitu. Dan akhirnya gue dari tadi ya sudahlah, gue harus menyempatkan diri. Dan ini gue lagi sambil kerja juga, sambil aku membuat podcast ini. 5 menit adalah penjelasan ya nggak ada sih sebenarnya, tapi ini kayaknya untuk pengingat gue gitu ya. Gue harus selalu mengingatkan, kadang-kadang yang ngingetin diri sendiri tuh kenapa sih. Dulu gue pernah gitu ya, pernah melakukan hal ini misalnya depan temen gue, dan temen gue tuh sempat tanya, kenapa sih lo kalau misalnya bikin janji atau bikin komitmen sama diri lo simpen aja sendirian, ngapain lo harus ngomong-ngomongin sama orang, biasanya kalau diomongin sama orang tuh biasanya batal lo gitu. Tapi justru kalau menurut gue
gue gue dari tadi apa ya, pengucapan kata-kata agak-agak salah ya. Tapi ya udahlah ya, maklumin aja ya. Udah sore, lidah gue tuh gerakannya mulai melamban dan mulai berat. Iya, jadi kalau menurut gue, saat gue tidak mengucapkan janji itu gitu ya, dan membiarkan orang tahu bahwa gue berjanji seperti ini, kemungkinan untuk gue melanggar janji itu lebih besar gitu loh daripada gimana sih tadi? Kalau gue nggak mengucapkan janji itu di depan orang, atau gue cuman ngucapin ke diri gue sendiri, kemungkinan gue akan melanggar janji itu lebih besar dibandingkan gue ngucapin di depan orang. Karena biasanya apa ya, kayak gengsi dong gue, masa udah ngomong sama orang tapi gue nggak nepatin gitu loh. Itu menurut gue. Lo gimana? Kalau misalnya lo janji sama diri lo sendiri, menurut lo lebih baik disimpan sendiri atau diucapin ke orang? Karena kalau menurut gue tahu, karena aku lemah, aku manusia yang lemah, terutama kalau menepati janji terhadap diri sendiri, aku adalah wanita lemah gitu ya. Jadi gue butuh jagaan gitu. Gue butuh jagaan supaya gue tidak melanggar janji itu. Nah, dengan cara gue mengumandangkan janji ini di podcast ini, aduh, gue ya ngebayangin orang yang baru pertama kali denger podcast gue, ini apaan sih, pantesan aja kagak ada yang dengerin. Jangan salah, di Spotify lumayan loh yang dengerin gue. Tapi gue tuh bukannya masalah view ataupun berapa sih orang yang mendengarkan gue. Ini tuh masalah gue lagi berlatih, masalahnya berlatih untuk setia akan komitmen. Cie, mantap Kak, mantap. Aduh, beneran gue tuh masalahnya gini. Gue udah ngomong ya sama lo waktu itu. Ya gue dulu itu apa-apa mau apa-apa, ngerti gak? Ya udah gue ceritain lah, gue ngapain cerita sama lo? Ngapain gue cerita sama lo? Gue stres sih kayaknya. Beneran, gue tadi mulai kerja ya, gue kerja itu mulai dari jam 7 kurang loh. Jam setengah 7, enggak ada, jam 7-an gitu pagi. Dan gue berharap, nanti gue bisa selesai sekitar jam 12-an terus gue bikin podcast. Ternyata enggak loh bro. Itu terus. Gue baru selesai kerja tuh jam-jam 6-an gitu. Belum selesai, malah itu baru masih panjang perjalanan gue. Gue gak tahu sampai jam berapa. Tapi ya gue sambil nungguin ngerender gitu ya, gue sambil bikin podcastnya daripada gue ngerender terus bengong. Terus nanti kalau bengong tuh biasanya jadi ngantuk. Terus ngantuk tuh biasanya jadi udahan. Gue hari ini pengen cerita. Oke. Lo kebiasaan ya, Elis, setiap depan pembukaan 10 menit ngobrol gak karu-karuan gitu ya, dan bikin mustinya biasanya orang tuh kabur. Nih ngomongin apa sih, nih podcast pusing amat sih. Ya namanya podcast monolog ya. Gue pergi kemana saja mulut gue mau apa sih ya, pokoknya mau itulah. Gue hari ini pengen ngomongin jadi gini. Beberapa hari yang lalu gue tuh terlibat satu percakapan yang dalam sekali dengan beberapa temen gue. Dan kebetulan apa ya mungkin kalian gak menghadapi, ataupun kalian mungkin juga udah pernah dengar kali ceritanya ya. Tapi ini mengenai apa ya, pantaskah? Gue tuh jadi inget lagunya si Ceylon Seven, seberapa pantasnya kau untuk ku tunggu, itu loh. Tahu kan lagunya. Nah itu. Jadi gue punya 2 orang teman yang mereka
menghabiskan waktu yang panjang sekali untuk seseorang dan mempunyai harapan bahwa hubungan ini akan ya siapa sih yang mau nggak juntrungan gitu kan ya, pasti punya satu harapan, pasti punya satu tujuan bahwa hubungan ini akan semakin meningkat, semakin berkembang dan bisa semakin serius gitu. Nah, dua temen gue ini itu ceritanya mungkin agak berbeda, tapi nanti gue ceritain satu-satu gitu ya. Gue nggak perlu ngomong namanya lah. Yang satu dia menjalin hubungan dan memang mereka dari awal tuh tahu bahwa hubungan ini bukanlah hubungan yang mudah karena mereka datang dari dua keyakinan yang berbeda. Mereka itu udah sekitar lebih dari 7 tahun lebih dari 7 tahun, hampir 10 tahun. Jadi mereka hampir 10 tahun menjalin hubungan dan berusaha untuk membuat segalanya dapat mendapatkan jalan tengah mungkin, ataupun mendapatkan restu, ataupun mungkin mengharapkan salah satunya bisa mengalah gitu ya. Tetapi mereka jalanin terus sampai akhirnya memutuskan untuk udahan. Kayaknya kita gak kemana-mana, kayaknya hubungan kita gak kemana-mana. Terus gue sempat ngomong gini, setelah hampir 10 tahun lo baru bisa mengetahui bahwa hubungan ini gak kemana-mana gitu ya. Karena buat gue ini gue kali ya, tapi gue gak ngerti kalau misalnya lo yang lagi dengerin gue. Dulu gue terus terang banyak sekali menjalin hubungan dengan orang yang di KTP keyakinannya berbeda sama gue. Dan gue tahu banget orang tua gue akan sulit gitu loh untuk menerima kalau sampai ada gimana-gimana gitu loh, gue yang belok atau apa gitu ya. Karena mereka punya harapan, ekspektasi bahwa gue akan, satu, menikah dengan orang yang seagama, dua, gue akan menikah dengan orang yang satu suku. Dan memang pada kenyataannya gak ada yang terwujud sama sekali. Tapi ya mau gak mau pada zaman itu kita harus memilih satu cara gitu loh. Satu cara supaya bisa sah. Karena gue kan bukan di zaman sekarang menikahnya bro. Jadi udah zaman dulu gitu ya. Jadi kita harus cari jalan tengah. Nah, akhirnya bisa lah menikah. Tapi tetap gue sama dia membebaskan gitu loh. Membebaskan ya karena itu adalah hak lo, hak gue gitu loh. Mengenai keyakinan itu kan lo gak pernah bisa maksain. Dan gak bisa lo maksain, itu adalah miliknya, pribadinya orang masing-masing. Gak bisa lo paksa, gak bisa lo hasut, gak bisa lo ini. Karena gini loh, kalau menurut gue ya, hubungan lo sama yang kuasa itu adalah hubungan yang paling pribadi, paling intim, paling personal gitu. Itu tadi bunyi itu dari orang geret-geret ya, bukan dari gue. Iya, jadi menurut gue keyakinan itu adalah hal yang paling personal, yang merupakan hak setiap umat manusia, karena itu adalah hubungannya dia dengan siapapun itu yang dia percaya. Dan tidak ada orang yang berhak untuk ngutik-ngutik itu. Itu yang gue percaya dan itu yang gue genggam sampai saat ini. Bahkan gue bilang sama anak gue gak pernah berhak dan gue tidak pernah punya hak untuk menentukan kalian itu harus memeluk apa keyakinannya. Tapi bukan berarti gue tidak mengajarkan. Gue memberikan option sebanyak-banyaknya karena mereka juga manusia yang punya kebebasan. Mereka punya hak dan gue tidak berhak untuk mengambil hak itu.
terutama hubungan seseorang dengan yang kuasa gitu loh. Itu adalah hubungan masing-masing, benar-benar personal. Tetapi gue tahu, apalagi zaman sekarang, banyak banget orang-orang, semangat banget Kak ngomongin begini. Banyak banget orang-orang yang merasa punya hak, seperti ahli surga gitu ya, dari agama manapun loh. Ini bukan gue menuju ke agama tertentu ya. Dari agama manapun, banyak sekali orang yang merasakan punya hak untuk untuk mengatur orang, untuk menyuruh orang, untuk memaksakan orang memegang apa yang dia mau pegang gitu loh. Memeluk agama atau memeluk keyakinan, melakukan cara sesuai dengan apa yang dia percaya. Gua sama sekali sangat tidak suka dan tidak nyaman dengan hal itu. Dan mungkin buat beberapa dari kalian yang ngedengerin gue lagi ngobrol ini juga ada yang kurang suka saat gue ngomong kayak gini. Tapi gue merasakan bahwa ya sekarang gini, misalnya ya ada orang sudah begitu nyaman, sudah begitu bahagia, sudah begitu tentram dengan kehidupannya, dan dia punya caranya sendiri untuk berhubungan dengan sang penciptanya, Tuhannya dia sendiri. Terus lo mau merampas itu dari dia, ya tega amat gitu loh. Dan gak bakal bisa, karena hubungan itu tuh hubungan dari dalam, hubungan jiwa gitu yang gak bisa dilihat orang. Dan ya itu ya miliknya orang masing-masing, milik pribadinya orang. Begitu loh. Tadi kita lagi ngobrolin apa? Masalah apa? Masalah perbedaan agama. Iya, gue waktu itu gue bilang, ya kamu terserah kamu, dan aku terserah aku gitu loh. Tapi dikarenakan kita berdua selalu melihat bahwa dia sang pencipta itu di atas segalanya, tidak ada labelnya. Jadi kita berdua santai. Gak ada tuh yang saling mempengaruhi, gak ada tuh yang saling tarik-menarik, gak ada tuh yang saling mengintimidasi ataupun ngejelek-jelekin, gak ada. Sama sekali tidak pernah ada gitu loh. Dan kita juga mengajarkan itu sama anak kita, termasuk juga mengajarkan bahwa semua itu tujuannya sama, caranya yang berbeda. Tetapi untuk mengetahuinya adalah saat kamu merasakan satu kesejahteraan, satu happiness gitu loh di dalam diri kamu. Dan hal itu gak bisa misalnya gini, aku paksa berdoa gitu ya. Setiap hari aku paksa berdoa dengan cara ini, aku paksa kamu baca ini, aku paksa kamu untuk melakukan ini. Itu tidak akan tulus dari hati. Gue sangat bahagia sekali ya waktu buka kamar anak gue, atau waktu gue ngelihat gak sengaja malam ngelihat anak gue berdoa sendiri tanpa gue suruh, dengan caranya masing-masing pastinya gitu ya. Tapi gue melihat mereka punya satu waktu khusus yang tanpa gue suruh, tanpa gue dikte, tanpa gue ajarin, dari mereka kecil gitu ya. Mereka udah punya caranya sendiri. Dan gue gak perlu maksain itu. Dan gue percaya bahwa apa yang keluar dari hati itu yang paling penting, paling pure, paling tulus. Dan gue ngajarin sama anak-anak gue gitu ya. Kan sering tuh ya ada yang, kamu harus takut akan Tuhan, kamu harus takut akan Allah. Ya pokoknya sesuaikan saja gitu dengan keyakinannya. Waktu itu gue sempat punya topik ini gitu loh sama anak-anak gue, mengenai kata-kata takut itu. Dan gue koreksi, kalau menurut mama, dan gue selalu itu menurut gue loh, lo kan punya opini lain. Tapi kalau menurut gue lebih menyenangi kalau bukan takut akan, tapi mengasihi Tuhanmu, mengasihi Allahmu, mengasihi penciptamu. Karena waktu kamu melakukan sesuatu atau menjalani sesuatu karena rasa takut, ya
Itu karena tekanan, itu karena kamu merasa kalau gue nggak jalanin gue bakal dihukum, kalau gue jalanin mungkin gue dapat hadiah atau pamrih atau kebaikan, dan itu menurut gue nggak tulus. Tapi waktu lo mengasihi orang tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diatur, tanpa dipaksa, kamu akan melakukannya dengan senang hati, dengan tulus, dengan ikhlas gitu loh. Tanpa ada embel-embel pikiran takut nanti diapain, ataupun tanpa ada embel-embel nanti gue minta apa gitu loh. Jadi saat kamu mengasihi orang, kamu akan melakukan tanpa ada embel-embelnya. Jadi itu benar-benar keluar dari hati kamu yang paling dalam. Misalnya aku nggak boleh menghina orang lain karena nanti aku takut. Nah, itu udah nggak enak tuh. Gue bilang gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak menghina orang lain karena kamu tidak mau dihina, dan kamu mengerti rasanya dihina kan gak enak, berarti jangan melakukan itu sama orang. Nah gitu loh, kayak gitu loh caranya gue ngajarin anak gue. Dan buat beberapa orang ya, kok lu gitu sih ngajarin anak, itu ada loh yang mengkritik gue. Dan ya gak apa-apa juga, setiap orang punya caranya masing-masing gitu loh untuk mendidik anak. Kembali lagi, masalah temen gue yang hampir 10 tahun menjalin kasih, berbeda agama, berbeda keyakinan, dan akhirnya mereka putus. Tapi temen gue yang lain ada yang sampai akhirnya udah lebih dari 10 tahun malah. Karena dia dari zaman kuliah, SMA dulu, itu udah belasan tahun, akhirnya menikah gitu, Cuman kalau yang teman gue yang kemarin gue ngobrol bertiga ini, dia akhirnya pisah, memutuskan untuk pisah. Karena ya masing-masing pihak keluarga tidak bisa menerima, dua-duanya juga sama-sama kuat, tidak bisa menyerah mengikuti satu sama lain. Cuma pertanyaan gue adalah, apakah sebegitu lamanya sampai lo mengambil satu keputusan ketika sudah hampir 10 tahun gitu ya. 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit kalau menurut gue ya. 10 tahun itu anak gue kalau nikah tuh anaknya udah SD loh gitu kan. Ya dia tuh sempat yang iya sih. Gue juga di satu sisi gue tuh ada yang nyesel banget gitu ya. Kenapa gak dari dulu gue menentukan atau memutuskan untuk ya sudahlah, emang udah gak bisa kemana-mana. Karena kan proses 10 tahun ini kan pasti kurang lebih sudah dapat gambaran. Kalau misalnya ini gak bisa menemukan jalan keluar, gue rasa dari sebelum 5 tahun pun sudah mulai tahu gitu loh, bahwa ini udah gak bisa dipertahankan ataupun ini gak bisa digoyang lagi gitu ya. Dan dari pihak keluarganya pun udah pastinya lah, udah kurang lebih tahu lah keluarga masing-masing kalau udah 5 tahun. Gue dulu tuh belum nyampe setahun aja udah saling cerita gitu loh, menceritakan keluarga gue begini, keluarga lo begitu gitu kan ya. Udah saling mulai gimana nih kita mau terus apa enggak gitu. Udah mulai, karena biasanya perbedaan itu kan gak bisa dianggap enteng gitu ya, gak bisa dianggap sepele juga. Apalagi masalah keyakinan tuh gak bisa dianggap enteng. Kalau masalah suku mungkin gampang ya, tapi di negara kita ini gitu ya, orang-orang dengan budaya kita ini kan masih belum semudah itu gitu, ataupun masih gue mau ngomong apa sih, masih kolot nanti salah gitu kan. Tapi ya tidak sefleksibel itu, maksudnya itu. Dan dia sempat yang gila lo, gue tuh sempat yang begitu putus sampai dia tuh nggak tahu harus ngerasa apa gitu. Karena sebegitu lamanya gue sampai umur 40 loh, 40 lebih loh.
sebegitu lamanya gue membuang waktu gue. Terus gue lu sekarang baru ngomong membuang waktu, lo kemarin-kemarin kemana aja lo? Gitu kan ya. Ya dia juga antara apa ya, antara kesel, sedih, lega, dan campur aduk lah. Coba deh lo rasain. Gue tuh kemarin sempet ya, waktu gue dengar cerita dia gitu ya, 10 tahun meniti, iya kalau meniti karir ada peningkatan gitu ya. Ini meniti satu hubungan yang pada akhirnya selesai, dan selesai di saat lo udah umurnya hampir setengah abad gitu ya. Terus baru sadar, ih gila ya, gue selama ini ngapain aja gitu kan. Baru kayak sadar, gue tuh sempat yang menaruh tempat gue, menaruh diri gue di situ gitu. Coba gue bayangin, gue nggak bisa lo ngebayangin. Karena dulu gue sempat gitu ya beberapa kali menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan sama gue. Dan gue di saat merasa, mungkin karena itu gue gak pernah pacaran lebih dari setahun. Karena di saat gue ngerasa gue gak cocok sama orang ini, ataupun gue ngerasa gak tenang atau gak nyaman, atau gue merasa harus jadi orang lain gitu ya, atau hal-hal yang bikin gue gak tentram aja di dalam hubungan itu, gue tuh langsung kayaknya gue gak bisa lanjut gitu loh. Karena tapi kan gak semua orang gitu ya seperti ini. Mungkin gue aja yang gila gitu. Karena gue tuh setiap kali ngerasa seperti itu, gue langsung kayaknya kita gak cocok deh gitu loh. Langsung kayaknya kita gak cocok deh. Dan gue melihat ada kan rasa ya di saat lo itu kan ada insting gitu. Gue sih lebih memilih insting gue itu gitu ya. Kayaknya lo gak bakal langgeng deh sama nih orang. Kayaknya lo gak bakal kemana-mana deh sama nih orang. Atau kayaknya lo gak bakal gak bakal cocok deh nantinya gitu. Lo bakal tersiksa deh, atau lo bakal tertekan deh. Nah begitu itu muncul, gue biasanya langsung mulai ngerem gitu ya. Mulai ngerem. Waktu sama laki gue yang sekarang, kita berbeda gitu ya. Tapi entah kenapa saat gue bersama dengan dia, atau mungkin karena faktor best friend gitu ya, hopeng gue nih. Hopeng gue. Mungkin karena ada faktor itu, jadi ada faktor kenyamanan. Dan walaupun awalnya ya sama-sama alot lah pastinya gitu ya. Namanya juga baru menjalin satu hubungan. Ya pastinya proses adaptasi masuk ke dalam hubungan, walaupun lu hopeng mah tinggal hopeng gitu kan. Tapi waktu lu masuk ke dalam hubungan ya itu pasti ada goncangan dulu depannya gitu kan. Itu namanya menyamakan frekuensi gitu. Tetapi pada akhirnya setelah frekuensi itu mulai sama gitu ya, ya makin baik gitu. Dan di situ gue merasa yakin bahwa oh ini hubungan yang gue pengenin. Ini hubungan yang bikin gue nyaman. Walaupun gue sama laki gue yang sekarang tuh sebelum nikah, itu sempat kali ada 3 kali gue putus nyambung. Tetapi entah kenapa, yang terakhir tuh ya gue sempat putus agak lama. Ada kali hampir 3-4 bulan gitu ya putus. Dan kayaknya di situ tuh gue tuh udah yang nggak bakal jadi nih gitu ya. Tetapi ada satu rasa yang kalau emang lo jodoh gue waktu itu ngomong gitu sama sama Tuhanku gitu ya. Gue waktu itu ngomong gini, kalau memang dia jodoh gue, ya pastinya akan dipersatukan lagi. Tapi juga gue gak mau nunggu lama-lama
gitu. Gue ngomong gue ngomong gitu, tapi gue juga nggak mau nunggu lama-lama dan gue nggak mau ngemis-ngemis gitu kan ya. Ya pokoknya sampai gue menemukan seseorang lainnya, dia belum juga dihantarkan jalannya belum digarap buat ke arah gue, ya berarti memang bukan jodoh gue gitu aja gitu kan. Maksud gue nggak mau terlalu nunggu lama-lama. Gue tuh nggak mau gue itu orangnya mungkin, gue baru tahu, mungkin gue orangnya nggak mau ngabis-ngabisin waktu gitu ya, nggak mau buang-buang waktu percuma gitu kan ya. Jadi nah itu tuh caranya gue kalau ngobrol sama pencipta gue gitu ya, gue ngobrol kayak ngobrol sama bapak gue lah gitu loh. Jadi ya gue terus terang gitu ya, aku sayang gitu ya, aku sayang sama dia, ya pokoknya gue sayang sama dia. Tapi kalau memang bukan jodoh, gue juga nggak bisa maksa, karena kan yang nentuin jodoh kan juga ya Tuhan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya emang dia jodoh gue gitu kan, emang jodohnya aku, ya dibuatin dong jalannya ke sini gitu. Tapi kalau disuruh nunggu kelamaan juga nggak bisa dong. Iya, dan akhirnya saat gue pada awalnya waktu gue putus terakhir yang lama itu sempet gitu ya, susah untuk gue mengatakan hal yang barusan gue omongin, mengenai gue ikhlaskan semuanya ke Tuhan gitu loh. Apa katamu itu yang kul jalani gitu. Itu masih alot gue nya gitu loh. Masih yang gimana sih gitu kan. Soalnya dia yang paling lama nih pacaran sama gue gitu. Iya loh, ini yang sekarang jadi laki gue itu yang paling lama, hampir 3 tahun gue pacaran sama dia. 3 tahun, 4 tahun apa ya, hampir 4 tahun. Dan dia yang paling lama, sebelumnya tidak ada yang pernah menyentuh setahun. Sampai waktu itu pernah ada mantan gue yang tadinya waktu awal-awal tuh masih sempet gitu, terus begitu udah setahun tuh mulai nanya, kamu serius ya sama dia? Lah emang lu pikir gue selama ini pacaran gak pernah serius apa gitu. Sampai ada yang ngedatengin dia loh, gila ya. Sampai ada yang datengin dia waktu gue mau nikah nih sama laki gue, ada yang datengin laki gue. Dan ya laki gue cerita sampai dia nangis minta supaya laki gue tuh nggak jadi ngawinin gue gitu. Ya ampun, tega bener ya. Itu gue sampai diteror-teror, tau gak sih? Gue sampai gini, gila ya, sampai segitunya ya. Gue tuh sampai diancam-ancam loh. Awas ya kalau sampai kamu nikah sama dia, aku bunuh lah, aku apain. Bener loh, sampai nelfonin calon emak gue. Emaknya laki gue tuh sampai diteleponin, dibilangin kalau gue tuh udah tunangan, kalau gue tuh udah apalah, udah pernah hamil lah, udah pernah apalah, pokoknya disebarin info-info yang nggak bener gitu loh ke emaknya laki gue gitu. Gue sampai gila ya, orang tuh bisa loh agak-agak sableng gitu ya kalau udah begitu. Ya udah, akhirnya kok gue jadi ngobrolin gue ya, tadi gue mau ngobrolin temen gue, tapi ya itu kan intinya lo udah tahu gitu. Iya, jadi waktu itu gue tuh ngomong tuh nggak beraturan ya. Gue baru sadar ini alur cerita maju mundur gitu kan. Ya nggak apa-apa deh, mudah-mudahan ngerti ya. Pokoknya gue bikin podcast. Ya ampun, judulnya nanti gue bikin aja. Pokoknya gue bikin podcast. Ya sampai akhirnya gue ikhlasin. Gue cuman bilang ini, kehendakmu yang jadi.
gue akhirnya melepaskan itu. Begitu gue let go, itu gak nyampe seminggu dia telepon gue loh. Dia telepon gue minta balik. Gue sampai gini, cepet juga surat gue nyampe gitu. Ya gitu. Tapi memang pas kita mau menikah, karena kita kan waktu pacaran tuh sempat bolak-balik, putus nyambung. Nah pas mau menikah itu memang laki gue minta gue deal sama dia bahwa kecuali nanti ada satu kekerasan, tidak ada yang boleh bilang kata cerai, pisah, ataupun dadah. Kita begitu mau nikah, dia minta gue itu, tidak boleh ada kata itu keluar ya. Kalau sampai kita menikah, sudah masuk pernikahan, jangan pernah kamu bilang kata itu. Ya gue terus terang dong, gue juga minta dong seperti itu. Ya pokoknya akhirnya kita deal lah berdua. Pokoknya apapun yang terjadi sama-sama bareng-bareng gitu. Mau ngomongin soal hubungan aja. Nah balik lagi nih sama teman gue. Ya dia tuh akhirnya gila ya, gue tuh sampai dia tuh sampai nggak bisa ngerasain perasaan yang jelas di saat dia putus, karena dia nggak ngerti harus ngerasain apa. Dan cuman ada satu, dia bilang, gue menyesal sekali, baru sadar sekarang. Gue nyesel sekali karena terlalu lama berpikir dan mengambil keputusan, mengambil tindakan ini tuh terlalu lama. Padahal mestinya sudah dari dulu-dulu gitu ya. Karena waktu gue nanya, emang selama ini waktu lagi pacaran gak pernah apa ngomong-ngomong mengenai hal ini? Ya kadang-kadang sih ngomongin, dia bilang gitu ya. Apalagi begitu udah mulai masuk ke 5 tahun gitu. Tetapi pasangannya selalu bilang, udahlah gak usah diiniin, aku stres gitu. Apa enggak, udahlah jangan diomongin, nanti kita jadi gak enak gitu loh suasananya. Atau enggak, ya pokoknya adalah begitu udah mulai agak tense gitu ya, ngomongin soal bagaimana kelangsungan si hubungan ini, pasangan dia tuh selalu berusaha menghindar ataupun berusaha mengalihkan pembicaraan karena dia merasa tidak nyaman. Dan akhirnya temen gue ini yang ngikut-ngikut aja gitu, ngikut-ngikut karena dia juga takut kehilangan, masih sayang, dan ya banyak takut lah sebenarnya, takut kehilangan itu sih. Karena dia bilang, gila lo, gue udah hampir 10 tahun itu pacaran, sudah terbiasa sekali gitu loh dengan orang ini, sudah nyaman, sudah terbiasa sekali. Dan ngebayangin untuk kehilangan orang ini itu bikin dia tuh ya bikin dia takut lah gitu. Pastinya saat lu sayang banget sama seseorang, pastinya takut gitu ya. Tapi pada akhirnya kan pisah gitu. Pada akhirnya pisah. Dan itu yang sempat gue tuh, aduh ya ampun, ketok-ketok juga gue begitu denger itu. Akhirnya pisah. Lakinya akhirnya dijodohin, karena dijodohin sama keluarganya. Terus akhirnya lakinya milih untuk ya udah ngikutin kata orang tuanya untuk nerima perjodohan itu dan ninggalin orang yang selama hampir 10 tahun ini nungguin dia gitu. Gue tuh ngela napas ya berkali-kali loh waktu dengerin dia cerita tuh. Gue ngela napas
berkali-kali gitu. Dan waktu pisah itu pun ya diomongin gitu loh masalah itu. Karena katanya mereka dipanggil berdua, diomongin sama pihak keluarganya. Ya pokoknya disuruh menyudahi lah gitu loh. Padahal kan udah umur segitu ya. Gue tuh sampai gini, nggak ada perlawanan sama sekali gitu, nggak mau gitu, nggak ada gitu. Dan gue tuh jadi ngeliat, kok kayak rasanya tuh kayak ngebayangin pengecut banget sih gitu loh, nggak berani ngomong, nggak berani speak up gitu loh si cowoknya gitu kan. Gue pengen curhat nih sama lo. Soalnya gue tuh nggak tega ngeliatin temen gue tuh nggak nangis. Dia sampai bilang, gue apa perlu ya ke psikolog ya, karena nggak bisa keluar loh. Gue bener-bener dari waktu gue diomongin itu sampai akhirnya gue ngomong sama dia dan sampai gue tanya dia, dan akhirnya dia bilang ya gue susah untuk menolak kemauan orang tua gue karena mereka sudah tua gitu ya. Dan dia banyak lah pokoknya bawa alasan orang tua lah, keluarga lah, apalah segala macam, dan bilang bahwa orang tuanya itu minta sebelum mereka tutup usia apa segala macam, gue harus menggenapi apa yang mereka minta gitu. Dan dia nggak bisa menyakiti perasaan orang tuanya, jadi dia minta pisah gitu. Gue tuh sampai gila ya, gue nggak bisa lo ngebayangin jadi lo, nggak bisa ngebayangin jadi dia tuh nggak bisa. Dia sampai ngomong sama gue, lu aja nggak bisa ngebayangin gue aja nggak bisa ngebayangin perasaan gue, makanya gue nggak bisa nangis sampai sekarang. Mungkin karena gue mungkin karena shock ataupun karena dia juga nggak menyangka bahwa akhirnya seperti ini gitu. Jadinya dia shock dan pasrah. Bukan pasrah sih, lebih ke ya mau gimana lagi gitu loh. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, kecuali kalau misalnya dia shock, terus dia nggak terima, terus pasangannya juga sama-sama mau berjuang gitu ya, itu pasti lebih gimana gitu perasaannya. Tapi ini tuh begitu ngelihat itu ya udah aja gitu loh, nggak ada perlawanan sama sekali. Gue sampai bener-bener nggak ada perlawanan sama sekali dari pihak yang sebelah sana, nggak ada. Dia bilang nggak ada, bener-bener yang nggak ada. Dia bilang ya gue nggak bisa, kita harus udahin, gue nggak bisa sama lo karena ini nggak kemana-mana. Terus gue tuh sampai emosi, tau gak, sampai gini, lo gak bilang sama dia, lah gue selama ini nanyain sama lo, kita nih kemana, juntrungan apa segala macam. Dia selalu bilang nanti aja. Ya gue sempet ngomong kayak gitu dan dia ya udahlah, nggak ada gunanya juga kita bahas ini. Ya gila, gue udah gila, udah pengen gue bawa bambu runcing tau gak, buset. Ada. Gemes gak sih lo dengerin cerita kayak begini? Gue tuh gemes banget tuh. Sampai udah 45 menit. Aduh. Nanti kalau cerita gue yang satunya lagi nanti ya. Tapi ini maksudnya kalau menurut lo, gue pengen nanya, dan mudah-mudahan kalian sih dengerin sampai terakhir ini gitu ya, obrolan gue. Gue pengen nanya sama lo. Oke lah, pasti banyak masukan ya, masalah perbedaan agama pasti banyak pro dan kontra. Dan banyak yang mungkin ya iyalah harus lah yang namanya seagama, nanti gimana anaknya dan segala macam. Enggak semuanya orang mungkin bisa bertoleransi atau toleransinya bisa sebesar itu. Gue tahu dan gue ngerti banget. Bukan masalah itulah, tetapi masalah gini. Kalau menurut lo, worth it gak sih nungguin orang hampir 10 tahun tanpa
ada satu kejelasan gitu loh. Atau gue mau tahu nih, kalau pendapat lo, berapa lama sih untuk melihat atau memutuskan hubungannya tuh bisa dilanjutin apa enggak gitu. Kalau menurut lo berapa lama kira-kira yang sehat atau yang wajar atau yang normal gitu. Apakah hampir 10 tahun ini wajar atau normal? Kalau menurut gue sih enggak. Kalau menurut gue 5 tahun pun udah kelamaan. Kalau 5 tahun udah kelamaan. Kalau menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut lo. Kalau menurut lo itu seberapa sih lamanya waktu untuk menunggu seseorang atau memastikan bahwa orang ini pantas untuk ditunggu atau pantas untuk diperjuangin gitu. Ya, gue kasih PR, mudah-mudahan pada ngisi jawaban di kolom komen. Karena gue penasaran karena gue sempet gue berapi-api juga ngomong sama suami gue gitu ya, ngebahas tentang ini. Dan suami gue juga ngomong, ya susah juga ya. Kadang-kadang orang ya masih berharap, harapan itu pasti membawa apa ya? Membawa kita ke memperpanjang waktu, mengulur waktu, dan kadang-kadang tanpa kita sadari dengan aktivitas yang kita lakuin, itu waktu itu ya berlewat begitu saja gitu. Dan tiba-tiba udah 2 tahun, tiba-tiba udah 3 tahun, tiba-tiba udah 5, 7, 8, 10 gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya apa ya, ya gitu deh pokoknya. Gue tuh sempat gak terima banget gitu loh gue sama ceritanya temen gue itu. Ya udahlah, sampai di sini aja ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? See you. Selamat menikmati akhir pekan. Bye bye. Ciao.